Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan trik, ya, trik olah data menggunakan program SPSS, di mana analisisnya adalah regresi linier, ya. Nah, di sini contohnya adalah contoh kasusnya adalah eh, menggunakan data perusahaan, ya. Ini penelitian ekonomi, ya. Ya, saya akan buka eh, catatan dulu. Nah, di sini contoh kasusnya adalah analisis pengaruh CAR dan LDR terhadap ROA pada perusahaan TBI. Ya, ini menggunakan data sekunder perusahaan. Ya, variabel independennya adalah CAR, ya, disimbolkan X1 dan LDR disimbolkan X2. Kemudian variabel dependennya adalah ROA, ya, disimbolkan Z. Ya. Jadi ada 2 independen dan 1 dependen. Nah, untuk urutan analisisnya, ya, untuk regresi linier dengan data perusahaan itu adalah yang pertama analisis deskriptif, ya. Analisis deskriptif variabel ini maksudnya di mana nanti tiap variabel itu nanti akan dideskripsikan, ya, berupa berapa nilai meannya, kemudian standar deviasi, nilai minimum, maksimum, ya, dan jumlah data n-nya, gitu ya. Selanjutnya yang kedua uji asumsi klasik, ya, di mana untuk regresi data perusahaan uji asumsi klasiknya terdiri dari eh, uji normalitas residual, kemudian uji multikoleritas, ya. Untuk regresi berganda itu ada uji multikoleritas, kemudian uji heterokedastisitas, ya, dan kemudian uji autokorelasi, ya. Sedangkan kalau regresi sederhana dengan satu variabel independen itu tidak ada uji multikoleritas, ya. Bedanya di situ. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah regresi linier. Nah, di dalam analisis nanti yang nomor 2 dan 3 ini ya akan jadi satu analisis, ya. Untuk regresi linear sendiri nanti yang akan dianalisis, ya. Ya, untuk pengujiannya adalah uji T, ya, kemudian uji F dan analisis determinasi. Baik, selanjutnya kita buka program SPSS, ya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan IBM SPSS statistik versi 23, ya. Jadi untuk SPS sendiri mungkin bedanya, ya, dari versi 22 ke atas itu bedanya sebenarnya hampir sama, ya, cuma bedanya mulai 22 ke atas itu untuk uji normalitasnya, ya, yang dari analis non parametrik, ya, one sample Kolmogorov Smirnov itu dari versi 22 ke atas sudah menggunakan metode Liliford, ya, di metode Liliford, ya, di mana harusnya sama jika menggunakan analisis yang dari descriptive explore, ya. Kemudian untuk versi 21 ke bawah itu metode uji normalitas masih menggunakan Kolmogorov Smirnov Z, masih menggunakan uji Z, ya. Nah, di mana kalau versi 21 ke bawah, ya, yang menggunakan metode uji Z itu memang lebih mudah normal, ya, lebih mudah normal. Jadi kalau pengen yang kesusahan, apalagi untuk data sekunder, ya, di mana residualnya susah normal, itu memang sebaiknya pakainya yang versi 21 ke bawah, seperti itu. Baik, ini untuk program SPS seperti ini, kita klik cancel saja. Nah, ini tampilan program SPSS. Nah, jadi di sini kita akan melakukanlah data, ya, secara cepat, ya, di mana nanti hanya ada satu output, ya, di mana regresi linier dan uji asumsi klasik sekaligus analisis deskriptif akan dijadikan satu output, ya. Langkah pertama adalah input data, ya. Di sini kita masuk ke variabel view dulu, ya. Di sini langsung kita ketik X1, X2, kemudian Z. Nah, seperti ini. Kita lihat untuk datanya di sini, ya, di Excel, ya, sudah siap di Excel. Jadi nanti tinggal copy paste, ya.
Ini data sudah bentuk variabel ya. Di sini ada tahun ya. Ini adalah tahun 2012 sampai 2016 ya. Kemudian untuk nama bank ya, di sini menggunakan contoh kasus bank ya, bukan perusahaan ya. Sebenarnya sama saja. Ada sekitar 25 bank ya. Jadi per tahun ada 25 bank. Nah, jadi disusunnya datanya adalah ke bawah ya, 2012, kemudian ke bawah 2013 dan selanjutnya. Nah, inilah datanya ya, X1, X2 dan Z. Nah, seperti ini. Nah, sini ada 2 desimal ya, 15,48 dan seterusnya. Jadi di SPS di sini, di SPS pada variabel view ini desimalnya 2 ya. Nah, di sini X1 langsung kita namai ya, kita namai namanya adalah CAR. CAR dikasih dalam kurung X1. Kemudian LDR dalam kurung X2. Kemudian ROA dalam kurung Z. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya biarkan isian default ya, kita hiraukan. Kemudian masuk ke data view. Nah, di sini kita tinggal lakukan copy paste saja. Nah, seperti ini. Jadi yang di copy cukup ya, cukup variabelnya saja. Nah, langsung di sini kita paste. Nah, seperti ini. Nah, di sini N-nya jumlah datanya ada 125. Nah, seperti ini. Ya sudah, kita simpan datanya ya. Dengan klik ini icon apa ini? Disket ya. Kemudian kita pilih direktorinya ya. Ini materi regresi dengan data perusahaan di sini ya. Kita kasih nama input SPSS gitu ya. Lalu klik save. Oke. Ini proses inputnya sudah selesai. Nah, kita tinggal melakukan analisis ya. Analisis yang pertama, analisis deskriptif. Caranya klik analyze, kemudian deskriptif statistik, deskriptif. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukkan sama variabel ke kolom variabel ya. Nah, di sini langsung klik OK aja. Nah, inilah output analisis deskriptif ya. Di sini per variabel ini ada nilai n, ya, kemudian nilai minimum, maksimum, kemudian rata-rata dan standar deviasi. Nah, selanjutnya adalah uji analisis regresi dan uji asumsi klasik. Ya. Caranya klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Ya, di sini X1, X2 masukkan di independen, kemudian ROA masukkan ke dependen. Kemudian klik tombol statistik. Nah, di sini kita centang deskriptif. Nah, deskriptif ini tujuannya nanti untuk mengeluarkan output analisis deskriptif dan analisis korelasi person. Ya. Kemudian beri centang collinearity diagnostik. Ini tujuannya untuk uji asumsi klasik multicollinearitas ya, di mana nanti akan memunculkan output nilai tolerance dan VIV. Nah, kemudian beri tanda centang Durbin-Watson. Ya, ini tujuannya untuk uji autokorelasi, ya, uji asumsi klasik autokorelasi metode Durbin-Watson. Selanjutnya klik continue, lalu klik plot, ya, klik plot. Nah, di sini untuk S receipt itu masukkan ke Z, kemudian Z rate-nya masukkan ke X. Ini tujuannya untuk uji heterokedastisitas metode scatter plot ya, metode grafik. Lalu beri tanda centang histogram dan normal probability plot. Ini untuk mengeluarkan grafik uji normalitas ya, metode grafik ya, grafik histogram dan normal probability plot. Selanjutnya klik continue. Nah, kemudian klik tombol save. Nah, di sini kita beri centang pada residual ya, yang unstandaris ya. Di sini tujuannya untuk
memunculkan input ya, memunculkan data residual ya, data errornya ya. Di sini nanti untuk tujuan uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi yang diuji adalah nilai residualnya, bukan per variabel ya. Kemudian klik continue. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tulisan yang tidak digunakan bisa di delete. Nah, ini regresinya. Nah, terus selanjutnya uji normalitas, ya, normalitas residual metode Kolmogorov-Smirnov, ya, nanti biar jadi satu output ya. Untuk uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov, caranya, ya di sini, ya di sini bisa kita lihat inputnya, ya di sini sudah ada ketambahan satu variabel namanya resban, ya. Jadi resban ini adalah nilai residual atau errornya, dan inilah yang nanti akan kita uji normalitasnya, ya, apakah normal atau tidak. Baik, kita masuk ke input lagi. Caranya klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian klik one sample KS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang dimasukkan cukup nilai unstandarized residualnya. Ya. Baik. Di sini sudah terpilih normal, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah output uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov ya, dengan metode Lilliefors significant correction. Jadi Kolmogorov-Smirnov dengan metodenya Lilliefors significant correction ya. Ini adanya di versi 22 ke atas, nah, pakainya Lilliefors ini. Tapi kalau yang 21 ke bawah itu masih menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z. Jadi tes statistik ini tertulis Kolmogorov-Smirnov Z. Nah, di sini nilai signifikansinya biasanya lebih tinggi ya. Jadi lebih mudah normal kalau pakai metode Z. Gitu. Selanjutnya yang belum adalah uji heterokedastisitas metode Gletser ya, Gletser ya. Kita akan coba dua uji ya. Jadi uji Gletser dan uji korelasi Spearman, itu yang umum digunakan ya. Kita coba uji Gletser dulu. Untuk uji Gletser caranya adalah kita melakukan transform compute variabel ya. Di target variabel kita klik abs underscore trace ya. Jadi kita akan membuat variabel namanya absolute residual ya. Absolute residual itu adalah nilai unstandard residual yang dibuat nilainya positif semua. Jadi tidak ada yang negatif. Nah, di numeric expression ini ya, caranya pada function group kita klik all ya. Kemudian di bawahnya kita cari yang ABS, kita klik. Nah, di sini akan muncul ABS. Nah, lalu masukkan unstandarized, klik unstandarized, langsung klik tombol anak panah ke sana. Nah, seperti ini. Nah, lalu oke. Nah, kita buka inputnya. Nah, di inputnya akan ketambahan satu data ya, satu variabel namanya absolute residual. Nah, di sini nilainya positif semua ya. Sebenarnya nilai unstandard residual cuma nilainya positif semua. Baik, kita akan melakukan uji heterokedastisitas metode uji Gletser ya, dengan cara meregresikan tiap variabel independen terhadap nilai absolute residualnya. Caranya klik analyze, kemudian regression linear ya. Di sini kita reset dulu ya, kita reset biar mengulang dari awal. Ya. Di sini ABS res kita masukkan ke dependent, kemudian independennya X1 dan X2 ya. Kita masukkan di independent. Ya, tidak perlu diklik yang tombol-tombol di samping ini, langsung klik OK aja. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, di sini yang digunakan cukup tabel koefisien aja ya. Jadi yang ANOVA ini bisa kita hapus ya. Mungkin yang di atas ini biarkan saja. Jadi ada dua ini. Nanti yang dipakai adalah koefisien ya. Kita melihat nilai signifikansinya ini ya. Baik. Selanjutnya kita coba uji heterokedastisitas metode korelasi Spearman ya. Korelasi Spearman itu adalah mengkorelasikan dengan metode Spearman variabel independen
dengan nilai unstandarized residual. Caranya klik analyze, kemudian correlate, ya, bivariate. Nah, di sini kita masukkan X1, X2 dan nilai unstandarized residual. Kemudian di correlation coefficient kita pilih Spearman, kemudian hilangkan tanda centang pada persen. Ya. Jadi metode korelasinya adalah Spearman. Nah, langsung klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Ya. Jadi ada dua metode, di sini metode Gleiser dan di sini metode korelasi Spearman. Baik. Sebenarnya ada satu lagi uji asumsi klasik yang sebenarnya jarang digunakan ya. Kita akan coba yaitu namanya uji linearitas ya, uji linearitas. Nah, caranya adalah klik analyze, kemudian compare min, ya, kemudian klik min. Nah, di sini independen masukkan X1 dan X2, kemudian dependent listnya kita masukkan ROA. Nah, dependent listnya kita masukkan ROA, kemudian option. Nah, klik option, kemudian di sini beri tanda centang test for linearity. Nah, lalu klik OK. Nah, ini outputnya seperti ini. Jadi outputnya digunakan cuma yang unavailable ya. Jadi yang output seperti ini yang tidak digunakan bisa kita hapus. Jadi akan ada dua ya. Nah, seperti ini ya. Ada dua ya. Ini char dengan ROA, kemudian LDR dengan ROA. Baik, untuk outputnya ini sudah lengkap ya, dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear ya, sudah lengkap. Nah, selanjutnya kita simpan ya, klik gambar disket ini, kita simpan di materi regresi dengan data perusahaan. Nah, di sini outputnya kita kasih nama output regresi dan uji asumsi klasik ya. Nah, lalu klik save. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa disimpan juga di format MS Word. Caranya adalah klik ini icon ini, export ya, export, kemudian di sini klik browse. Nah, di sini kita kasih nama output regresi dan uji asumsi klasik, kemudian klik save, lalu klik OK. Nah, kita lihat hasil outputnya. Nah, di sini ini adalah outputnya tadi, inputnya tadi ya. Kemudian di sini ada output ya. Ini output yang SPV ini yang output format SPSS. Kemudian yang di sini DOC ini adalah yang format dokumen, format MS Word. Baik, di sini berarti proses olah data sudah selesai, tinggal melakukan interpretasi hasil. Nah, untuk analisis deskriptif itu cara bacanya yang mudah ya. Jadi di sini nilai variabel CAR atau X1 itu nilai N-nya atau jumlah datanya adalah 125. Kemudian nilai minimum sekian, maksimum sekian, mean sekian, dan standar deviasi sekian. Ya. Kemudian untuk regression, ya, uji asumsi klasik dulu ya. Untuk uji asumsi klasik pertama adalah uji normalitas. Ya, untuk uji normalitas itu yang kita baca, ini yang metode grafik. Nah, ini ada dua ya. Ini grafik histogram. Ini kalau membentuk gunung ini ya, ini berarti normal ya, mengikuti bentuk gunung. Dan ini untuk PP plotnya, ini dia harus mengikuti garis diagonal ya. Jadi dia tidak boleh melenceng jauh ya. Harusnya menempel gini ya, Nah, di sini terlihat memang agak melengkung ya. Jadi bisa kadang kita bisa beda-beda untuk menginterpretasikan apakah ini normal atau tidak ya. Untuk lebih tepatnya memang harus dengan uji statistik ya, dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov kita lihat dulu di sini. Nah, di sini terlihat nilai signifikansi ini 0,000 ya. Syaratnya adalah kalau normal itu adalah lebih dari 0,05 ya. Berarti di sini tidak normal ya. Berarti residualnya tidak normal. Berarti grafik ini bisa dibilang dia tidak normal ya, karena di sini mungkin melencengnya agak jauh dari garis ya. Nah, tapi kita tidak tahu kalau menggunakan metode Z, Kolmogorov-Smirnov Z
selanjutnya untuk setelah uji normalitas yaitu uji multikolinialitas. Untuk uji multikolinialitas itu metodenya yang umum dipakai adalah nilai toleransi dan VIF. Nah, di sini nilainya nih ya. Ya. Nih, di tabel koefisien. Ini adalah prasyaratnya adalah nilai VIF harus kurang dari 10 atau toleransi harus lebih dari 0,100. Nah, di sini sudah terpenuhi ya, X1 maupun X2 itu nilai VIF-nya adalah 1,004, berarti kurang dari 10. Dan toleransi juga sudah lebih dari 0,100 ya. Kalau independennya 2, itu otomatis nilai toleransi dan VIF itu akan sama persis ya. Dua variabel ini akan sama persis. Nah, kalau 3, 4 dan seterusnya baru nanti beda. Gitu. Nah, uji multikolinialitas ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi, yang sangat tinggi atau hampir sempurna antar variabel independen. Jadi di sini apakah X1 dengan X2 itu ada korelasi yang sangat tinggi atau hampir sempurna. Gitu kan. Karena syaratnya adalah tidak boleh ada korelasi yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, di sini sudah dibilang tidak ada multikolinialitas. Nah, setelah itu uji yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Nah, heterokedastisitas itu ada dua ya. Pertama metode scatter plot ya. Metode scatter plot ini dengan melihat titik-titik data ini ya. Jika titik-titik menyebar ya, tidak membentuk pola tertentu ya, itu berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Jadi tidak ada masalah heterokedastisitas. Selanjutnya bisa dilihat juga dengan uji Gleiser. Nah, uji Gleiser yang ini. Nah, di Gleiser ini prasyaratnya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Nah, di sini bisa dilihat nilai signifikansinya adalah 0,226 dan 0,858. Berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, kalau dilihat dari uji korelasi Superman juga sama ya. Di sini signifikansinya adalah 0,480 dan 0,190. Itu juga lebih dari 0,05. Berarti tidak terjadi heterokedastisitas ya. Uji heterokedastisitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada kesamaan varian atau berbeda ya antar variabel error ya, variabel residualnya variabel residualnya tadi ya. Ya, jika sama itu namanya homokedastisitas ya. Kalau berbeda berarti terjadi heterokedastisitas. Seperti itu. Kemudian yang uji asumsi klasik berikutnya, yang keempat adalah uji autokorelasi. Ini untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel error periode sekarang dengan periode sebelumnya. Ya. Ini sebenarnya lebih cocok untuk data time series ya, menggunakan periode-periode. Ya. Gitu. Nah, untuk uji autokorelasi itu metodenya Durbin-Watson ya. Di sini nilainya adalah 1,442. Nah, untuk kriterianya untuk lebih mudahnya ada referensi ya, di mana ringnya berkisar kalau tidak terjadi masalah autokorelasi adalah 1,65 sampai 2,335 kalau tidak salah ya. Ya, berarti di ring itu dia tidak terjadi autokorelasi. Ya, tapi kalau di bawah itu, jadi di bawah 1,65, nah, itu berarti terdapat masalah autokorelasi atau bisa di daerah keraguan-raguan. Ya. Jadi kesimpulannya bisa daerah keraguan-raguan, daerah terjadi autokorelasi atau daerah tidak adanya autokorelasi. Ya, berarti di sini 1,442 itu berarti bisa dibilang di daerah tidak ada kesimpulan yang pasti. Gitu. Nah, autokorelasi yang bagus adalah nilai Durbin-Watsonnya memang di sekitaran 2 ya, misal 1,8 atau 2,1 gitu ya. Itu bisa dibilang bagus. Oke, untuk uji asumsi klasik untuk selanjutnya ada ya yang jarang dipakai adalah uji linearitas ya. Untuk uji linearitas ini sebenarnya jarang dipakai ya. Ini bisa dilihat dari ini ya, nilai linearity ya. Ada dua teori sih. Yang pertama lihat di nilai linearity ini 0,041
ya, ini lebih dari kurang dari 0,05, itu bisa diartikan bahwa hubungan CAR dengan ROA itu linier. Ya. Kemudian ada teori juga, ya, ada referensi yang mengatakan dilihat di nilai deviation from linearity. Ya. Ini nilainya harus lebih dari 0,05. Ya, di sini sudah lebih ya 0,327, itu artinya tidak adanya hubungan yang linier antara CAR dengan ROA. Nah, untuk yang kedua, yang LDR terhadap ROA, kalau dilihat dari linearity itu di sini dia lebih dari 0,05. Ini artinya tidak ada hubungan linier antara LDR dengan ROA. Ya. Tapi kalau dilihat dari deviation, ya, nilainya adalah 0,328. Ini artinya dia ada hubungan yang linier. Ya, itu untuk uji linearitas. Baik, untuk uji asumsi klasik mungkin sudah cukup itu ya, ada 5 uji asumsi klasik ya. Selanjutnya adalah analisis regresi. Ya. Untuk analisis regresi yang dilihat adalah pertama uji T. Ya, uji T itu untuk menjawab rumusan masalah ya, untuk membuktikan hipotesis ya, secara parsial ya, secara parsial apakah CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA atau tidak, kemudian apakah LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA atau tidak, ya, secara parsial atau bisa sendiri-sendiri ya ini. Nah, di sini untuk mudahnya kita lihat nilai signifikansi ya. Nah, prasyaratnya adalah jika kurang dari 0,05 itu artinya terjadi pengaruh yang signifikan. Ya, di sini dapat dilihat yang CAR itu nilainya 0,012 ya. Di sini berarti kurang dari 0,05. Artinya terjadi pengaruh yang signifikan ya CAR terhadap ROA. Kemudian pengaruhnya positif atau negatif bisa dilihat di nilai koefisien B ini atau nilai T hitung juga bisa ya. Di sini adalah nilainya positif ya. Positif. Berarti pengaruhnya adalah positif. Di mana jika CAR meningkat, maka ROA juga akan meningkat. Atau jika CAR menurun, ROA juga akan menurun. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk LDR di sini dapat dilihat nilai signifikansinya 0,325. Nah, dia lebih dari 0,05. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara LDR terhadap ROA. Ya, kalau sudah tidak ada pengaruh berarti ya tidak usah dilihat positif atau negatifnya. Jadi kesimpulannya cuma LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA atau bisa dihilangkan kata signifikansinya ya. Ya. LDR tidak berpengaruh terhadap ROA gitu saja. Ya. Selanjutnya uji F. Nah, untuk uji F ini untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama ya atau secara simultan. Nah, ini dilihat di ANOVA. Nah, ini ANOVA. Di sini nilai signya atau signifikansinya 0,031. Nah, di sini berarti kurang dari 0,05. Artinya variabel CAR dan LDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ya. Selanjutnya uji analisis koefisien determinasi. Nah, ini untuk mengetahui sumbangan pengaruhnya berapa persen ya, variabel independen terhadap dependen. Nah, di sini kita lihat di nilai R square di sini 0,055. Ini dikalikan 100 ya, jadi 5,5%. Jadi sumbangan pengaruh CAR dan LDR secara bersama-sama cuma 5,5%. Ya, sisanya berarti dipengaruhi oleh variabel lain. Seperti itu. Baik, itu trik tutorial atau trik cepat olah data regresi linier dengan kasus data perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.